Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Honda Precision Part Manufacturing sebanyak 12 berkas sengketa banding dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, agendanya silakan untuk berbanding ya terkait dengan matriks sengketa, mapping sengketa. Kalau belum ada SUB, kemudian dasar-dasar koleksi, LHP, KKP, LPK sudah disiapkan terbanding, silakan bisa disampaikan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Untuk LHP, LPK, KKP, kemudian SUB, dan juga matriks beserta penjelasan koreksinya sudah kami sampaikan melalui e-text code Yang Mulia. Kemudian bisa dipaparkan secara singkat terkait dengan metrik atau mapping sengketa, silakan terbanding. Baik Yang Mulia, terima kasih. Mohon izin kami sudah mencocokkan angka matriks sengketa antara terbanding dan pemohon banding Yang Mulia. Secara keseluruhan angkanya sama Yang Mulia, tidak ada perbedaan untuk nilai sengketa yang diajukan banding Yang Mulia. Kemudian kami akan menjelaskan terkait dengan koreksinya Yang Mulia, di mana pokok sengketanya adalah koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Koreksi ini adalah alasan kami adalah pemohon banding adalah pengusaha kawasan berikat. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat perolehan barang modal, bahan penolong, pengemas, dan peralatan perkantoran yang seharusnya diberikan perlakuan PPN tidak dipungut Yang Mulia dan dibuatkan faktur pajak dengan kode 07. Namun atas pajak masukan tersebut diterbitkan faktur pajak dengan kode faktur 01. Sesuai lampiran KPR 19 Dirjen Bea Cukai nomor 19 tahun 2018, barang-barang tersebut termasuk barang-barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut Yang Mulia. Kemudian dari penelitian dalam proses keberatan Yang Mulia, pemohon banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut Yang Mulia. Bahwasanya untuk pelumas tidak digunakan untuk proses produksi, melainkan pelumas produk yang dimasukkan ke dalam barang jadi berupa MCVD yang dijual oleh wajib pajak. Kemudian terkait dengan barang jig, disk, dan punch bukan merupakan barang modal, melainkan pembelian supplies yang tidak memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian terdapat juga barang-barang seperti kamera video yang digunakan untuk perekaman video, dokumenter semua event internal perusahaan yang tidak selalu digunakan di dalam kawasan berikat. Kemudian terdapat juga barang seperti cover plastik desa yang digunakan untuk menutupi troli yang berisi barang-barang di area pabrik. Berdasarkan penjelasan dari pemohon banding pada saat proses keberatan tersebut, kami menanggapi bahwa untuk kategori bahan penolong yaitu pelumas Honda 13 CVT drum merupakan barang yang berkaitan dengan kegiatan produksi pemohon banding Yang Mulia. Dan pelumas tersebut dipergunakan sebagai bahan penolong atau pelengkap barang jadi, sehingga barang jadi yang dijual pemohon banding dapat berfungsi dan tidak rusak atau berkarat. Kemudian kategori yang kedua adalah barang modal, di mana barang-barang tersebut terdiri dari main punch, sim, sparat, di-insert, dan AMI JIG frame merupakan peralatan yang dikonsumsi di kawasan berikat dan berkaitan dengan kegiatan produksi pemohon banding Yang Mulia. Kemudian penggolongan berikutnya ada barang berupa peralatan kantor Yang Mulia, di mana salah satunya adalah kamera video yang digunakan untuk perekaman video dokumenter. Namun argumen pemohon banding yang menyatakan bahwa kamera tersebut dapat dibawa keluar dari kawasan berikat atau dapat disebut sebagai movable tidak didukung dengan bukti valid dan kompeten Yang Mulia. Kemudian kategori berita terakhir adalah barang pengemas Yang Mulia,
di mana cover plastik atau wrap itu digunakan untuk membungkus troli dan barang agar terlindungi dari debu dan kotoran. Di mana plastik tersebut digunakan dalam proses produksi sehingga termasuk pengemas dan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut yang mulia. Kemudian pada saat keberatan, pemohon banding tidak memberikan rincian data dan dokumen pendukung atas seluruh faktur pajak dan barang terkait koreksinya yang mulia. Kemudian berdasarkan deskripsi barang pada faktur pajak, barang-barang tersebut termasuk kategori barang-barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Sehingga terbanding berpendapat bahwa koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan menurut kami sengketa ini adalah sengketa pembuktian dan yuridis yang mulia. Terima kasih. Ya, pemohon tadi sudah coba dipaparkan oleh terbanding terkait dengan pokok sengketa, dan menurut majelis menangkap bahwa pokok sengketanya terkait dengan barang-barang, jenis barang yang menurut terbanding adalah barang-barang yang dapat fasilitas tidak dipungut, tentunya menurut terbanding melihat deskripsi dan sebagainya. Namun di sisi lain, pemohon berpendapat bahwa barang-barang tersebut bukan termasuk barang-barang yang mendapat fasilitas tidak dipungut, sehingga dalam prakteknya pemohon memungut pajak, PPN, dan kemudian atas pajak masukan tersebut dilaporkan atau dibukukan sebagai pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Demikian ya pokok sengketanya. Benar ya, Sehingga silakan nanti pemohon banding bisa memberikan bukti dan penjelasan kepada majelis bahwa atas barang-barang aku, atas faktur-faktur pajak aku, bahwa memang seharusnya barang-barang tersebut adalah dipungut PPN-nya, kan itu ya. Dari sisi pemohon tentunya pembuktiannya ke situ kan, bahwa atas barang-barang tersebut memang adalah barang-barang yang seharusnya dipungut, sehingga ada pajak masukannya, dan atas pajak masukannya itu pemohon mengajukan untuk dapat diperhitungkan, kan itu ya. benar. Ya. Jadi nanti di sidang berikutnya nanti silakan bisa dibuktikan ya pemohon ya, atas dalil-dalil dan pendapat dari pemohon. Pemohon ada yang mau disampaikan? Jika diizinkan hanya satu poin saja yang mulia, yaitu adalah bahwa yang menjadi sengketa adalah item pajak yang benar-benar sudah dibayar dan karenanya dikreditkan. Mungkin kalau boleh juga dari pihak terbanding mengkonfirm bahwa memang sudah kami bayar. Jadi posisi sebetulnya dari pemohon banding yang mulia lebih karena pada saat ada satu transaksi atau barang yang mana kami beranggapan bahwa ini adalah tidak mendapat fasilitas, karenanya kami melakukan pembayaran. Dan karena melakukan pembayaran, jelas sehubungan dengan produksi kami pakai. Jadi intinya demikian. Adapun dari terbanding beranggapan bahwa ini tidak seharusnya dipungut, kenapa dibayar? Karena dibayar, ya jadi nggak boleh dikreditkan. Kira-kira begitu saja yang mulia. Terima kasih. Terbanding ini kalau terkait dengan masalah tadi gimana terbanding? Yang didalilkan oleh pemohon tadi. Ini kan pada dasarnya, ini versi pemohon yang majelis tangkap ya. Ini pemohon sudah bayar gitu loh. Ya. Kalau itu kemudian dianggap seharusnya tidak dipungut, ya, tidak terutang, bagaimana atas yang sudah dibayar tadi menurut terbanding nih? Baik yang mulia, kami merujuk ke PMK
65 yang mulia tahun 2021 pada pasal 21 ayat 9 yang mulia. Mohon izin kami membacakan. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 tidak dipenuhi oleh pengusaha kawasan berikat atau PDKB atas pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut tidak dapat dikreditkan yang mulia. Jadi menurut kami walaupun telah dibayar menurut kami tetap tidak dapat dikreditkan yang mulia. Terus mekanismenya bisa dikembalikan nggak? Mohon izin untuk dijelaskan di sidang berikutnya yang mulia. Silakan aja ya. Intinya pemohon tadi gitu ya. Ini kan sudah dibayar. Benar. Yang Sudah dibayar maunya dikreditin. Kalau Iya. kata terbanding tidak boleh, nah gimana nih mekanismenya gitu ya. Kira-kira Benar. seperti itulah. Terima Ya. kasih, Yang Mulia. Terima Ya, PMK-nya bilang gitu seperti itu pemohon ya. PMK-nya bilang gitu terbanding berusaha menerapkan PMK. Tapi kalau pemohon seperti itu maka ditanyakan ke terbanding gimana mekanismenya ya. Baik. Terima Yang kasih. Ya, jadi kan secara fakta konkretnya menurut pemohon atas PPN itu sudah dibayar lah kan itu ya. Benar. Sekarang begitu sudah dibayar tapi dikreditkan tidak boleh. Nah, apakah ada mekanisme lain atau ya apesnya pengusaha atau seperti apa nanti kita lihat jawabannya terbanding ya atas apa yang sudah dibayar. Yang penting Terima fakta kasih. konkretnya disamakan dulu bahwa memang benar bahwa atas barang-barang tersebut telah dibayar PPN-nya ya. Benar. Itu fakta konkretnya sama ya nanti majelis yang akan mencarikan hukumnya seperti apa yang pas ya. Baik. Yang Baik. adil. Jadi beban pembuktian ke pemohon yang pertama adalah bahwa faktanya memang benar-benar sudah bayar gitu ya. Baik, Yang Mulia. Atas barang-barang itu yang paling penting. Ya. Kemudian juga bisa dijelaskan juga kalau ingin menjelaskan bahwa atas barang-barang tersebut menurut pemohon juga tidak memenuhi kriteria sebagai barang yang seharusnya tidak dipungut. Kalau mau dijelaskan juga silakan. Baik, Yang Mulia. Dijelaskan tentunya di dalam prakteknya barang-barang tersebut apakah terpenuhi atau tidak ketentuan tadi ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Baik, sidang kita lanjutkan tanggal 4 Juni 2025 agendanya pemohon ya. Baik. Izin meninggalkan ruang sidang, Yang Mulia. Terima kasih yang mulia. Yang mulia.